Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue nggak ngobrolin tentang Manchester United, tapi ngobrolin tentang Piala Dunia Qatar. Ingin ngobrol ringan amatiran aja tentang prediksi ringan amatiran penyisian grup. Jadi ini kan ada satu, dua, tiga, empat, ada 8 grup, masing-masing diisi oleh 4 negara. Dimulai langsung dari grup A. Grup A ini ada Belanda, ada Senegal, ada Qatar, dan juga ada Ekuador. Ya, sudah pada yang tahu kan, kalau gue support Belanda. Dan kalau gue lihat juga dari negara yang ada di grup A, gue pikir Belanda menjadi favorit ya untuk lolos dari grup A. Dengan kualitas pemain, keadaan pemain, plus juga pengalaman dari sang pelatih. Tapi siapa yang akan menemani Belanda lolos dari grup A? Senegal dengan cederanya atau kondisi fisik Sadio Mane yang tidak prima ya, tidak 100%. Gue pikir ini akan mengganggu karena Sadio Mane cukup berperan di Senegal. Ekuador gue lihat mungkin yang paling sulit bersaing. Tuan rumah Qatar, gue pikir dengan ya status tuan rumah, tentunya mereka juga punya keuntungan dari sisi non teknis ya. Sementara dari sisi teknis, mungkin kalau dibandingkan dengan Belanda ada gap ya, tapi kalau dibandingkan dengan Ekuador maupun dengan Senegal, gue pikir mereka bisa bersaing. Dan ada fakta juga yang menurut gue cukup menarik, di mana tuan rumah Piala Dunia dalam pergelaran Piala Dunia dalam berapa kali yang terakhir ya, ini jarang sekali tuan rumah tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Seingat gue ini mungkin dalam katakanlah 5 ataupun 7 pergelaran terakhir hanya Afrika Selatan yang gagal lolos ke babak selanjutnya. Artinya lepas dari penyisian grup. 94 bahkan tuan rumah Amerika pun mampu lolos. Mengejutkan tentu saja. 2002 juga Jepang dan Korea bersama-sama mampu lolos ya dari penyisian grup. Dan gua pikir Qatar punya peluang untuk melakukan hal tersebut. Oke, grup B diisi oleh Inggris, Iran, Amerika, dan juga Wales. Ini grup yang syarat dengan negara yang berkonflik dengan bukan berkonflik ya, ada sesuatu di politik ya kan, Iran dengan Amerika, Inggris dengan Wales pastinya. Cuman siapa yang akan lolos dari grup ini? Gua prediksi Wales akan sulit untuk lolos. Satu spot menurut gua untuk Inggris pastinya ya. Jadi Wales menurut gue susah untuk lolos, tinggal Iran atau Amerika. Gue pikir Iran kali ini punya peluang untuk lolos selanjutnya. Carlos Queiroz menurut gue pengalamannya di turnamen-turnamen besar cukup akan berperan ya di sana. Ya, jadi gue menjagokan Inggris dan juga Iran untuk lolos dari grup B. Dari grup C ini ada Argentina, Meksiko, Polandia ya, dan juga Saudi Arabia. Satu tempat gue pikir untuk Argentina dengan Lionel Messi, dengan Lisandro Martinez, dan juga yang lain-lain. Menurut gue kualitasnya cukup baik Argentina, bahkan salah satu favorit untuk bisa memenangkan turnamen Piala Dunia kali ini. Satu tempat selanjutnya, dari beberapa turnamen besar yang diikuti oleh Polandia, sering mereka ini bagus di kualifikasi, tapi ketika masuk ke putaran final yang sesungguhnya mereka tidak bisa perform. Gua pikir ini punya peluang mereka tidak perform lagi. Jadi satu tempat, apakah untuk Meksiko atau Saudi Arabia. Menurut gua ini akan ketat, tapi gua pikir Saudi Arabia punya peluang untuk lolos karena mereka punya persiapan yang cukup bagus ya. Selain juga negara kawasan, kurang lebih sudah biasa dengan
keadaan kan, karena Qatar dengan Saudi Arabia tidak jauh berbeda. Lalu juga pemain menurut gue, di mana pemain-pemain Saudi Arabia gue pikir punya masa persiapan yang lebih bagus dibanding dengan Meksiko ringan amatiran ala gue, karena pemain Meksiko banyak juga yang memperkuat tim Eropa, di mana tim Eropa ini kan jadwalnya sangat ketat. Jadi gue mengunggulkan Argentina dan memperkirakan Saudi Arabia akan melakukan kejutan. Di grup D ada Australia, Denmark, Prancis dan juga Tunisia. Prancis gue pikir punya peluang besar untuk lolos, didampingi oleh siapa? Gue tidak melihat Tunisia maupun juga Australia yang kekuatannya nampak berbeda dari putaran final Piala Dunia yang sebelumnya ketika mereka mampu lolos. Jadi gue mengunggulkan Denmark dan juga Prancis, terutama Denmark ya. Di beberapa turnamen kenegaraan terakhir penampilannya cukup bagus, cukup kompak, dan keadaan skuadnya tidak banyak berubah, sehingga kekuatannya pun juga mayoritas sama dengan turnamen-turnamen sebelumnya, termasuk juga Piala Eropa yang gue sempat saksikan waktu menghadapi Wales di Amsterdam. Tampil sangat luar biasa. Gue perkirakan Denmark dan juga Prancis yang akan lolos. Grup E ada Jerman, ada Costa Rica, Jepang dan juga Spanyol. Jerman gue pikir punya peluang untuk lolos, tim atau negara spesialis turnamen. Costa Rica menurut gue akan sangat sulit ya, mungkin menjadi yang terakhir di grup. Jepang dan Spanyol. Jepang menurut gue di beberapa pertandingan terakhir yang diikuti hasilnya cukup bagus. Termasuk tim awal atau negara awal yang mengumumkan ya kan skuadnya. Ini berarti memang persiapan dari tim Jepang sendiri ini lebih solid, lebih dulu ya. Ini dibuktikan yang mereka bisa dengan lebih dulu. Masa persiapannya pun juga menurut gua cenderung lebih bagus dibandingkan dengan negara Eropa yang punya kompetisi lebih ketat, jadwal yang mepet juga dengan pergerakan Piala Dunia. Jepang dan Spanyol menurut gua nih akan cukup sengit nanti memperebutkan salah satu spot, dan bukan tidak mungkin Jepang akan mampu membuat kejutan sih menurut gua dengan amatiran, karena di tim nasional Spanyol nggak tahu ya, gue melihat Luis Enrique ini banyak melakukan mungkin gue bisa bilang kontroversi. Oke, terlepas dari penjaga gawang juga di beberapa posisi, dan penampilan tim Spanyol sendiri di beberapa turnamen terakhir, utamanya lini depan, gue merasa kok ada permasalahan di sana. Cuman kalau seandainya Luis Enrique bisa memperbaiki ini di turnamen terbesar ya, Piala Dunia, tentu saja mungkin langkah Spanyol bisa lebih dari sekedar penyisian grup. Hanya saja masalah fisik ini, Jepang dan Spanyol gue pikir ada perbedaan di sana, sehingga bisa jadi Jepang akan membuat kejutan. Ini sekali lagi hanya perkiraan ringan amatiran ala gue juga bisa salah ya. Lalu di grup F ada Belgia, ada Kanada, Kroasia dan Maroko. Kanada menurut gue nih akan sulit untuk lolos, turnamen pertama dari Kanada ya. Jonathan David tentu saja ingin atau gue perhatikan di sana. Belgia menurut gue masih cukup solid, tim dari diperkuat Kevin De Bruyne dan lain-lain. Menurut gue masih punya peluang besar untuk lolos, satu spot mungkin antara Kroasia dan juga Maroko, tapi gue masih mengunggulkan Kroasia, sekalipun juga kekuatannya sudah berbeda dengan pagelaran Piala Dunia yang terakhir yang diikutin. Maroko bisa jadi membuat kejutan ya, itu juga bisa, sangat mungkin juga, tapi gue masih menjagokan Kroasia dan juga Belgia yang akan lolos ke babak knockout. Grup G ada Brazil, Kamerun, Serbia dan Switzerland. Brazil gue pikir ini yang akan lolos menurut gue ya, perkiraan ringan amatiran. Kekuatannya sangat luar biasa di Piala Dunia kali ini, sama seperti Piala Dunia sebelumnya. Talenta dari Brazil tersebar di mana-mana, dan ya mereka berangkat dengan skuad menurut gue salah satu skuad yang terbaik, mungkin juga salah satu favorit untuk bisa memenangkan Piala Dunia kali ini, di mana dalam sejarahnya juga ketika putaran Piala Dunia ini dilakukan di luar
Eropa, Brazil sejarahnya ini cukup sering juga memenangkan turnamen tersebut. Nah, satu tempat lainnya antara Kamerun, Serbia dan juga Switzerland, gue langsung berpikir Switzerland, tim asuhan, gue lupa nih, Hakan Yakin atau Murad Yakin. Pokoknya kayaknya apa namanya, Hakan Yakin ya. Tim asuhan Hakan Yakin ini, kalau gue salah tolong dikoreksi. Hakan Yakin ini cukup rapi, cukup solid, terlihat dari penampilan juga beberapa turnamen terakhir ya. Mereka cukup bagus dan squad juga ada perbaikan menurut gue, tambal sulam sedikit. Dibandingkan dengan Serbia maupun Kamerun, gue masih lebih mengunggulkan Switzerland untuk lolos, jadi Brazil dan juga Swiss. Di grup H, grup terakhir ini ada Ghana, Korea Selatan, Portugal dan juga Uruguay. Portugal menurut gua dengan kekuatannya banyak sekali pemain yang punya skill individu cukup bagus ya. Di skuad Portugal, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Cancelo dan juga lain-lain, termasuk juga Diogo Dalot pastinya. Gua unggulkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Ghana, Korea dan juga Uruguay mungkin akan bersaing ketat untuk memperebutkan satu tempat lagi. Korea, gue pikir melihat apa yang mereka mainkan di beberapa pertandingan terakhir, begitupun juga hasilnya, gue kurang impressed ya dengan permainan mereka. Dan juga salah satu motor utama Homingson juga masih belum 100%, sehingga menurut gue ini akan mempengaruhi kekuatan. Uruguay sendiri tampil dengan banyak pemain senior, ini juga bisa jadi apa ya, plus dan minus, dimana tentu saja dari sisi plusnya adalah faktor pengalaman. Uruguay dan Ghana, gue masih lebih mengunggulkan Uruguay untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi mungkin di grup ini Portugal dan juga Uruguay yang akan lolos. Kurang lebih demikian ngobrol ringan amatiran. Ini perkiraan ringan amatirannya, tentu saja gue sangat mungkin bisa salah ya. Ini cuma buat ya ringan amatiran aja, iseng-iseng saja. Negara yang akan lolos dari masing-masing grup. Dan nanti di putaran Piala Dunia, insya Allah sebelum pertandingan ataupun setelah pertandingan, gue akan bikin ya seperti biasa ya, insya Allah preview dan juga reviewnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada unggulan dari masing-masing grup, siapa yang akan lolos? Gak mesti juara runner up dulu ya, yang penting lolos dulu aja. 2 negara masing-masing grup, bisa drop di kolom komen. Sudah cukup malam, gue ingin istirahat dulu. Tapi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.